lebih ke pertanian. Nah, langkah baiknya bantuan tersebut kita alokasikan atau fokus pada struktur pertanian. Sebenarnya kalau misalnya dari BLT sendiri atau bantuan langsung tunai dari pemerintah, sebenarnya dari diri saya itu agak kurang setuju. Karena kenapa agak kurang setujunya? Mungkin satu sisi ada yang terbantu, satu sisi ada yang memanfaatkan, ya itulah plus minusnya. Tapi kalau dari sisi saya berpendapat bahwa BLT itu kurang cocok dengan diri saya ataupun warga-warga yang sependapat dengan saya. Kalau menurut pedagang, saya selaku pedagang berharap banget itu dengan harga yang stabil, dan murah. Karena dari harga pedagang membeli bahan mentah itu dengan penuh harap untuk dibelanjakan lagi itu ada laba, ada keuntungan. Kalau menurut saya. Kalau dari aku sih lebih ke harga pangan yang stabil ya, karena cakupan jangkauannya penerimanya pun lebih luas. Sedangkan kalau bantuan sosial itu untuk kalangan tertentu, misalnya maaf kayak masyarakat yang kurang mampu gitu. Stabil aja Neng, kalau bisa mah. Kalau menurut saya sih lebih ke pangan yang stabil. Kenapa saya milih ke pangan? Karena apabila bantuan tersebut berbentuk bernilai uang, nah itu rentan. Tahu sendiri di negara kita itu banyak gimana lah, pasti tahu lah. Kalau misalnya ditujukan dengan posisi sudah pangan itu lebih bermanfaat di kalangan bawah. Kalau menurut saya yang lebih kena terhadap masyarakat itu dengan harga yang stabil dan murah. Dengan bantuannya itu bisa jadi ada unsur salah penyaluran, yang mestinya berhak menerima itu tidak menerima, tapi yang mestinya menerima justru malah kelewat. Kalau menurut saya dari cara langsung tunai. Tapi kalau dengan harga yang stabil, murah, semuanya itu merasakan ada untungnya nih. Merasakan untung. Saya cerita seperti itu apa? Masalahnya untuk pedagang dari harga jual juga merasakan laba. Nah terus untuk petani dari harga hasil penjualan hasil pertanian dia jual untuk beli lagi juga merasakan dengan hasil penjualan yang mendapatkan keuntungan gitu. Kalau dilihat dari perspektif rentan, itu lebih efektif ke bantuan sosial, karena seperti yang aku bilang sebelumnya, bantuan sosial itu punya yang namanya kelas-kelas gitu. Ya alhamdulillah ke anak-anak membantu juga Neng. Ya diadakan itu ke anak-anak membantu juga, alhamdulillah. Bersyukurlah kita ya, dari pemerintah udah ada bantuan BLT ya ke masyarakat kita ya, biar sedikit kita harus menyukuri lah gitu. Saat ini menurut saya bantuan positif atau tidak itu tergantung cara penerimaannya masing-masing. Ada dari keluarga yang menerimanya atau tidak menerimanya. Kalau segi positifnya ada, cuman enggak begitu besar artinya. Dampak positifnya selagi saya menerima bansos, alhamdulillah untuk segi kebutuhan bisa tercukupi dengan adanya bantuan. Tapi pada saat bantuan itu sudah habis, saya belanja lagi dengan harga yang semakin tinggi. Justru yang saya rasakan suatu bisa dibilang kalau dalam pola pikir itu labil, nggak stabil tapi labil. Itu nengeng. Sejauh ini positif. Kalau mencukupin sih enggak ya Neng ya. Tapi kan seenggaknya ada bantuan lah dari pemerintah. Kan kita jualan ya gitu ya. Kalau jualan kan sedikit pun ada penghasilan, kita ada bantuan buat sekolah anak-anak, alhamdulillah kita kan ya ada bantuan ya dari pemerintah.
mensejahterakan masyarakat Indonesia bukan dengan bantuan. Andai kan kata misalnya ada bantuan, oke, kita bisa terima, dan itu pun istilah katanya kategori menurut pemerintah tertentu. Menurut saya bantuan itu alangkah baiknya istilah katanya berbentuk pelatihan kerja atau lahan-lahan ya, atau lahan istilah katanya pembukaan lapangan tenaga kerja itu lebih baik buat kita, terutama kita masyarakat bawah, kurang lebih seperti itu. Kalau menurut saya yang paling bagus itu stabilkan harga bahan pokok, stabilkan harga sembako. Lantas untuk peduli juga pada kaum pengusaha kecil. Contoh kaum pedagang kecil kayak gini yang jualan, terus kaum buruh tani yang terutama yang paling susah banget kaum buruh